Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sesuai janji saya, jika ada kajian saya yang misalnya pagi itu enggak ada, maka saya berusaha untuk memberikan live. Kita belajar bareng tentang metode al-i'lan. Baik, metode al-i'lan ini kemarin kita sudah membahasnya di pembahasan. Sebentar ya, ini ditutup dulu. Saya biasa pakai mushaf i'rab ini untuk membuat kita lebih banyak berlatih di dalam pembahasan i'rab, dan ini memang tujuannya saya, yaitu edukasi terjemah Quran dengan mengedepankan tentang i'rabnya. Baik, teman-teman mungkin sudah paham ya, sahabat semuanya di room ini, kalau saya sedang membuka buku catatan dan sedang membuka pelajaran yang sudah diajarkan oleh Ustadz Suki di pelatihan, yaitu metode al-i'lan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Baik, sebentar ya, saya bacakan dulu. Metode ini disampaikan oleh Ustadz Suki pada 2 kali pertemuan untuk metode al-i'lan 1 dan al-i'lan 2. Sebelumnya juga sudah ada prolog waktu halal bihalal tahun 2023 ya, kalau tidak salah. Ya, kita belajar al-i'lan ini mudah sekali. Kita akan mendapati bahwa mempelajari bahasa Arab itu tidak begitu sulit gitu, asal konsisten atau istiqomah kitanya. Baik, silakan kita lihat sekilas bukunya. Ini hanya 29 halaman. Di sini ada nomor HP-nya. Bila berkenan untuk mendapatkannya, silakan menghubungi ini. Selamat datang yang sudah bergabung. Silakan tap layarnya untuk memenuhi room kita itu menjadi lebih terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Kita di sini mempelajari metode al-i'lan. Untuk kemarin sudah di lam taklil ya, sebelumnya itu sudah di ini. Jadi kita lihat coba. Ini cuma ada 29 halaman. Ketika sudah di bab terakhir, yaitu tentang majhul, kita akan mendapati kita itu gampang sekali mempelajari Al-Quran, memahaminya dengan pakai metode al-i'lan ini. Kita bisa menerjemahkan karena kita kan bukan orang Arab ya. Pak Koko, assalamualaikum Pak, sudah hadir lagi di sini. Terima kasih sudah istiqomah. Barakallahu fikum. Di sini kalau pagi hari saya membahas tentang metode al-i'lan dan latihannya. Ya, ini saya lihatin bukunya yang menjadi menjadi panduan saya. Nah, di sini kan kemarin itu sampai idofah. Pasok di PT saya itu sampai idofah ya. Kenapa di idofah jatuh pembahasannya sesudah domir mutasil? Karena di sini akan bertautan dengan domir mutasil ini ya. Robbu mudhof, kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya kan? Ini kebetulan robbunya itu domah ya. Kalau ini juga kebetulan domah. Tapi di dalam posisi yang lain, kalau seperti ini nih, fi sudurin nasi, fi huruf jer, suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, anasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ingat, metode seperti ini tuh makin lama makin membuat kita tuh tergiring. Iya, tergiring untuk ternyata mudhof ilaih itu harus selalu jer gitu. Kedudukannya harus selalu jer. Iya. Kalau ini jernya apa? Dengan kasroh karena isim mufrad. Beda lagi kalau dengan isim yang lain, misalnya musanna, jernya beda lagi tandanya. Baik, ini tidak akan membuat puyeng kalau kita itu istiqomah. Baik, silakan tap layar dulu. Masya Allah, terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Kak Sobri, Reynanda, saya punya waktu Kak, cuman berapa menit.
untuk memenuhi kemauan saya mempelajari metode Al-Iqlan beserta latihan-latihannya. Terima kasih Kak Sobri, barakallahu fikum. Kak Awan Sahputra, terima kasih yang sudah tutup layar. Kita mulai doa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Maaf ya Bu, baru sedikit. Enggak apa-apa, ini memang kadang-kadang saya masuk ke ini live, kadang-kadang tidak gitu. Baik. Dan ini memang untuk pemenuhan, karena saya sebelumnya memang ada beberapa, dan sekali lagi belajar itu seumur hidup ya, tidak dipecah. Kita sudah mendapatkan dari SD, SMP, SMA, udah kuliah selesai. Tidak, belajar itu seumur hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Zainuddin. Masya Allah, tabarakallah. Bu, alumni mana ya? Saya tidak sebagai perkenalan, saya tidak pernah mondok. Dalam artian mondok itu kan dalam waktu yang lama ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Saya tidak pernah mondok, saya belajarnya lewat online kebanyakan. Dan sebelumnya saya pernah belajar juga di perkenalan saya juga bahwa saya itu alumni. Kalau tanya alumni, saya akan cerita tentang alumni saya kuliah sampai kuliah di mana gitu kan. Semuanya saya negeri dan tidak ada bau-bau agama. Saya ada bau agamanya tuh baru sampai kelas 3 madrasah ibtidaiyah di kampung. Semuanya nggak ada yang pernah sampai selesai. Ya itulah penyesalan saya. Jadi bagi kita yang masih punya anak kecil, yang masih punya anak yang disekolahkan, bebani diri kita untuk memperbaiki hidup kita dan mereka di dalam jalan agama Allah dengan mendapatkan banyak ilmu tentang agama, biar jadi bekal selama hidup ini, juga nanti di akhirat mendapat kebahagiaan. Baik, semoga berkah. Terima kasih, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Iya, masya Allah, dalam belajar ilmu agama, iya harus itu. Bismillah, di dalam diri kita itu harus dipantengkan ya untuk mempelajari ilmu agama, karena salah satu beban yang paling kuat di dalam diri kita itu adalah menghadapi kehidupan itu. Di sini tuh ada suka, ada duka, dan tempatnya dunia itu adalah tempatnya luka, tempatnya sakit, tempatnya sesat, biar kita tidak tersesat, maka kita harus belajar agama. Terima kasih. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemarin sudah di An Masdariyah dan Lam Taklil. Baik, Lam Taklil kita coba buka lagi. Ya, di sini ada beberapa yang saya juga pas waktu ini sekarang di Sajen. Terima kasih, masya Allah, ini Sajen di Istiqomah di sama-sama kita belajar ini ya Ustaz, belajar bahasa Arab. Antasum itu alifnya di belakangnya namanya apa Bu? Oh, alif yang mana? Antasumu. Oh, yang tadi ya. Ini kan alifnya ini alif bikoya. Ya, jabardas ya. Ya, ini alif bikoya ya. Boleh mau di ini lagi, mungkin ini baru ya. Ke jabardas ini baru. Jadi kita perkenalan dulu boleh. Ini metode Al-Iqlan yang metode yang paling mudah. Sampai teman saya bilang gini, ini 5 kali lebih mudah dari metode yang lain. Kenapa? Karena pendekatannya itu metode ini itu sorab juga disertakan, tapi tidak perlu dihafalkan, tapi dipraktekkan gitu. Jadi konteksnya adalah istiqomah itu. Baik, misalnya ini ya, kayak jabadas, saya ulangi lagi, kayak membahas ini. An ini huruf masdariyah. Huruf masdariyah ini apa? Membuat nasab. Ya, rumusnya begini. An, kemudian ketemunya nanti fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya ini dinasobkan dengan an. Ya. Ketika fi'il mudhari'nya sudah nasab, menjadi silah. Silah apa? Istilah masdariyah. Karena ini kan an, ini huruf masdariyah ya. Baik. Sesudah menjadi silah masdariyah,
An plus silah masdariyah ditakwil isim. Ditakwil isim apa? Tergantung dari konteks kalimat yang disodorkan. Di sini ayajlisa. Sebentar ya, saya besarin dulu. Oke, baik. An ini huruf masdariyah. Yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an. Pelan-pelan ya Kak. Ini soalnya apa ya? Kita itu belajarnya lewat bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dengan bahasa Indonesia kita kan bukan orang Arab ya. Dengan bahasa Indonesia memudahkan kita untuk memahami. Ya, karena kita bukan orang Arab satu. Tetapi ketika sudah membaca kitab i'rab, nanti kita akan tahu seperti ini yang kalau setiap malam saya belajar sama teman-teman, belajar sama Ustadz yang hadir, asatid yang hadir, Ustadz Ustadzah itu kalau disampaikannya itu memakai bahasa Arab. Ya, bentar ya. Semalam itu saya sudah sampai di surat Al-Balad ya, ayat 11. Iya, falak tahamal aqobah. Nah, seperti ini. Fala alfa'u istinafiyatun la nafiyatun la amalalaha bima'na lam. Ya, ini kan udah. Jadi tingkatnya itu sudah sudah bahasa Arab dan kita paham artinya gitu. Nah, kalau di metode al-i'lan karena kita pemula, maka kita pakai pendekatannya pakai bahasa Indonesia gitu. Karena secara praktik, secara secara pengalamannya Ustadz Sugi itu mengajarkan beberapa majelis taklim yang beliau bina itu ketika memakai bahasa yang seperti saya tadi dalam i'rab kitab i'rab itu orangnya ini makin berkurang gitu. Kemudian sesudah itu dia beralih membuka metode al-i'lan selama 8 tahun, alhamdulillah tidak berkurang barangkali mereka karena pindah ke tempat lain gitu kerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum teh, apa kabar, lama nggak gabung nih? Iya, saya juga lama belum belum terbiasa di pagi hari lagi karena pagi hari ini kajian saya nggak ada gitu sama Ustadz ya tentang tahu juga. Makanya saya isi gitu karena untuk menunggu Pak Ustadz Sugi hadir gitu. Boleh ya? Ya, boleh juga disebut Alifariko. Alifariko atau Alifariko yaitu untuk membedakan antara wawu atop dengan wawu jamaah. Baik, oke. Ya, Kapian juga mungkin ini baru, jadi kami tidak memberikan kita bareng-bareng belajar itu kita tidak memberikan bahasa Arab untuk pemula gitu. Sebenarnya di typing nggak apa-apa untuk saling mengingatkan pelajaran ya. Baik, oke, Kak Pian, terima kasih, hatur nuhun, jazakumullah hasanal jazaa. An ini huruf masdariyah. Kita ulangi ya. Yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah. Ya kan? Dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah dari an ini kan. Kemudian ayajlisa ditakwil isim. Ayajlisa ditakwil isim yang apa? Yang majrur karena depannya ada huruf ba. Bi ayajlisa, ya kan? Majrur. Ininya depannya huruf jar. Bi huruf jar ayajlisa ini ditakwil isim yang majrur. Kita ulanginya begini sedikit-sedikit. An huruf masdariyah, yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah, dengan fa'ilnya apa? Huwa sebagai silah masdariyah dari an, ditakwil isim yang ayajlisa ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari bi gitu. Takwilannya apa? Kemarin tuh kita sudah bahas. Jadi lihat ini. Dibuat masdar. Ya kan kalau bi ini bi ya. Bi itu huruf apa? Huruf jar kan ya. Huruf jar itu harus bertemunya dengan apa? Harus bertemunya dengan isim.
yajlisa ini, fi'il mudhari ini dibuat isim, namanya ditakwil. Takwilnya itu dibungkus ya. Dibungkus ini menjadi majrur gitu ya. Makanya cari di sini yajlisa, di sini ada ininya huwa. Baik, kalau huwa di yajlisa jalasa yajlisu, kemudian apa? Julusan. Ada jalsan, ada julusan ya. Gimana? Sebentar. Iya. Harus takwilannya harus disebutkan, betul. Mari silakan. Ini rada puyeng dikit kali ini. Ya. Nanti sebentar di itu dulu. Gak apa-apa bolak-balik juga di karena ternyata room saya itu ketemunya sama yang baru-baru lagi. Ya. Abdul Aziz Sulaiman, izin nyimak Ustazah, silakan. Saya bukan Ustazah, saya bareng-bareng aja belajar ya. Saya tuh tolib, pembelajar. Baik, karena ini ada, kita masdarnya dulu apa? Ini harus isim kan? Jalasa yajlisu julusan. Julusan ya kan? Masdarnya gini. Julusan. Ini ada bi, di sini disebutin bi julu, berarti kalau san diganti jadi apa? Diganti jadi apa? Jadi si, ya, bi julu si, kemudian apa? Bi-nya yang menjadi fa'il dirubah, nempel di sini. Bi julu si hi, iya kan? Jadi hi, iya kan? Bi julu si hi gitu. Takwilannya seperti itu. Baik, sudah selesai sini. Ingat-ingat ya, kalau huruf jar itu ataupun ya, kalau huruf jar itu ketemunya itu dengan isim, bukan dengan fi'il mudhari. Kalau ketemunya yajlisu, maka dia harus dimasukin an. An-nya ini fungsinya untuk apa? Untuk merubah apa? Membungkus yajlisu ini menjadi isim, makanya disebutkan yajlisa itu ditakwil isim, ya kan? Kalau an sendiri kan membuat nasab. Kemudian ini silah, yajlisa ini silah. Istilahnya apa? Silah masdariyah karena dia sudah dinasabkan dengan an. Kemudian an-nya ini yajlisa ini ditakwil isim. Nah, takwil isim kita modelnya begini. Kita lihat dulu. Julusan, julusan dari mana? Kita lihat dari ininya, dari kamus ya, dari kamus. Jalasa yajlisu julusan. Kemudian ketika tahu julusan kita tulis julusan. Karena ada masuk bi maka julusi. Lanjutnya di sini tersimpan domir apa? Tersimpan domir huwa. Ketika domir huwa menjadi domir mutasil maka dia menjadi hu, ya kan? Menjadi hu, ya. Mudhof ilaih kan didhofah. Bi julusi hi. Kenapa jadi hi? Karena untuk menyesuaikan harokat. Baik, ini mabni ya, betul. Tapi ini masih bisa disesuaikan harokat. Ya. Kalau alaikum, bukan alaikim tapi alaikum. Ya kayak gitu tuh. Nah, itu fungsinya nahwu seperti itu, Kak. Baik. Lanjutnya kita di ini kan tanda nasab itu ada dua, atau akhiran domah menjadi fathah. Yang tadi yajlisu jadi yajlisa kan. Sekarang yang hilang huruf nun pada af'al homsa. Nah, kalau pada al-af homsa itu, af'al homsa itu sudah kemarin dijelaskan di pas pembahasan in huruf syarat ya. Bukan huruf syarat. Sebentar. Oh, ya di in huruf syarat. Nah, ini. Ya, itu ada 5. Yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, taf'ilina. Nah, ini fi'il mudhari yang berakhiran huruf nun namanya af'alul homsa. Kok cuman homsa? Padahal ada lagi. Iya, kalau huwa, hum, hiya, huma, huna itu ada beberapa yang sama kan? Huma ya. Itu ambil satu aja. Iya. Baik, kita lanjutkan.
Tasumuna, ini asalnya tasumuna. Tasumuna itu di af'alul khamsah ya. Ketika kemasukan huruf an masdariyah, maka menjadi nasab. Tasumuna menjadi nasab dengan tanda nasabnya apa? Hilang huruf nunnya. Terus diganti dengan alif farikoh. Sebutnya ya ada alif farikoh ya alif farikoh. Yang membedakan antara wawu, di sini wawunya itu wawu atop dengan wawu jamaah. Kalau ini kan namanya wawu jamaah ya gitu. Baik. Nanti kita belajar di pas sorobnya. Kalau di metode al-i'lan sorobnya bagaimana? Sorobnya dipraktekkan langsung begitu. Oke, lanjutnya sini. Tasumuna, ketika kemasukan huruf an tasumu, maka ini menjadi tasumu, hilangnya huruf nun karena dia af'alul khamsah. Gimana cara membacanya di dalam metode al-i'lan? Kita coba. Kita tinggal 30 menit lagi ya, sekitar segitu, atau sampai yang hadir di sini barangkali satu pengajian dengan saya boleh memberikan pengumuman kalau Ustaz Sugi sudah hadir. Baik. Saya masukkan teman-teman untuk belajar ini metodenya, kemudian kita nanti bahas di tafsir jalan lain ya bersama Ustaz Sugi jam 7, sekitar jam 7. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tasumuna, mendapatkan kemasukan huruf an maka menjadi an huruf masdariyah. Tasumu fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Dengan fa'ilnya antum sebagai silah masdariyah dari an tasumu ditakwil isim. Isim yang apa? Ternyata di dalam ayat itu menjadi isim yang rofa. Ya. An tasumu khairul lakum. Bismillahirrahmanirrahim. An ini antasumu ditakwil isim yang rofa sebagai mubtada. Khairun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. La huruf jar kum domir mutasil sebagai majrur. Gitu kalau metode alim. Ya, sekarang takwilannya apa? Takwilannya adalah kita kemarin sudah dibahas ya, teman si kauli sudah lama. Iya baik. Ini kan asalnya dari sowama. Oke, soma ya sumu, kemudian siamu, ya kan? Siam, ya kalau siam berarti kan kita kasih tanda di sini. Oke. Siamu. Karena ini rofa, maka judulnya itu tanda rofanya doma. Siamu. Kok jadi kum? Karena failnya apa? Ya, di sini ada failnya antum, ya kan? Siamukum. Ya, ketika di subhanallah. Ya, betul Kak. Siamukum. Ya, siamukum. Ini asalnya gitu. Siamukum berarti kan puasa kamu khairun itu lebih baik lakum bagi kalian. Iya, gitu ya. Karena ini tanda rofanya adalah doma, wahwa mudhof kum domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Khairun khobar yang dirofakan dengan doma, la huruf jar kum domir mutasi sebagai majrur. Baik. Nah, itu yang ini. Ya. Itu pengenalan yang kemarin di ini yang belum hadir di lab saya. Bisu'i wal fasa'i wa antakulu ya murukum bisu'i wal fasa'i wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Baik ya, ta'lamun kita lihat di ya ini yang af'alul khamsah kemarin kita tidak sudah terus ya lam taklil. Kalau lam taklil itu menyimpan an masdariyah.
ke. Baik, oke, kita ngobrol sekarang. Di ini, di apa? Ya, di an masdaria sama lam taklil. Silakan barangkali ada yang mau kasih ini, kasih apa namanya itu? Kasih contoh silakan. Allahumma ja'al dan umur. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kak Sabri, Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga berkah ilmu kita dan semoga berkah umur kita. Ya, amin. Terima kasih Kak Sabri. Jadi kalau belajar ini tuh sebenarnya kalian harus bayar kan? Bayarnya kayak Kak Sabri tadi, cukup doa bagi saya. Kemarin itu saya sampai di apa ya? Sekalian sambil apa bareng-bareng baca Pangkolabu. Iya, Pangkolabu. Yang ini. Saya orang konvensional, orang lama, jadi apa-apa kita tuh harus apa namanya tuh harus punya apa-apa harus punya mushafnya, punya kitabnya kayak gitu ya. Jadi lebih berapa ini namanya berguna. Baik. Di mushaf i'rab itu kita akan bentar ya, saya minta dilihat juga. Kita terbiasa juga di pembelajaran kita kalau misalnya bahas i'rab, kalau misalnya belum tahu banget gitu loh, kita bareng-bareng belajar gitu. Ini fa-nya fa apa nih, ini apa gitu, nanti di aplikasi juga sudah di ini. Makanya kemarin semalam itu pas bahas ke apa ya i'rab yang ini, yang i'rab mufassal ini ya, itu Pak subhanallah ya, i'rab mufassal ini itu Pak Pura ya, itu di aplikasi. Iya silakan, jadi apa pengingat bagi kita kalau misalnya oh saya tuh salah apa enggak ya mengirabnya gitu, jadi sebagai perbandingan. Dan namanya juga boleh asal tidak jauh dari ini, jauh dari asli. Apa namanya tuh, kan saya itu edukasi terjemah Al-Quran, jadi tidak jauh dari artinya. Baik, sebentar berarti di juz berapa ini, juz 4 Mama puasa. Oke. 62 di halaman 73. Bisa dibuka yang aplikasi yang pernah kita punya itu kemarin yang saya sematkan ya. Yang ini ya, yang ini ya. Ya berarti di sini nih, Pangkolabu binikmati minallahi wa fadlin. Nah ini i'rabnya kita ngambil yang muyasar aja. Kak Nura sehat Kak? Ya, Kak Nura Qurannya sudah di ini ya, sudah dikirim. Nantilah kalau ini sudah sampai baru baik. Fangkolabu itu fa-nya itu huruf. Kolabu di sini kalau ada tulisan gini namanya, kalau mim berarti fi'il madi. Lihat, ini fi'il madi. Fangkolabu. Asalnya ingkolaba, ingkolabu. Gitu kan? Di sorob kita belajar. Alhamdulillah. Ya kan Nura. Kemudian ada fa'ilnya nih. Fa'ilnya apa coba yo? Fa'ilnya apa? Oke, saya tutupin bawahnya. Wah apa wah? Wah apa Kak? Ayo di sini fa'ilnya apa? Al-Qur'annya beli di etalase aku banyak. Boleh silakan, mau harga berapa? Kalau harganya tinggi berarti ngasih laba ke aku tinggi. Antum. Serius antum. Fa'ilnya wow, baik. Domir baris, baik.
Oke, kalau di dalam metode al-i'lan itu nanti disebutkan domirnya. Domirnya apa gitu. Kalau di dalam kitab i'rab itu biasanya cuma wawu jamaah. Wawu jamaahnya menunjuk kemana? Antum apa hum? Iya, antum, hum. Baik, Kak Sobri, lihat-lihat. Kak Nura, baik. Hum, fangkolabu. Asalnya kan ingkolaba, ingkolabu. Berarti dapatnya Pak? Huwa, huma, hum. Ya, lihat ya. Fa ini huruf. Kolabu ini adalah fiil mudore. Bukan, fiil apa? Kalau ada mim namanya fiil madi. Ini fiil madi. Kenapa? Karena tidak ada huruf di depannya. Ini alif ini bukan itu, tapi ini jenisnya apakah namanya? Ada tambahan. Iya. Ya jenisnya ada tambahan. Fiilnya ini jenisnya fiil madinya ada tambahan. Nah, berarti majid berapa? 1 ya. 2. 2. Asalnya kan kolabak, ada tambahannya ingkolaba. Berarti ingkolaba. Baik, kita tes sorobnya dulu. Sorobnya. Masuk ke majid berarti ya. Majid 2 ya. Ya. Birharfain. Iya, majid 2. Ini masuk majid 2 tambahan 2 huruf. Nanti kita ketemunya di bab in fa'ala. Iya, in kolaba yang kolibu in kilabun. Ya. Ala waznan in fa'ala. Masya Allah Kak Met. In fa'ala majid. Iya, betul Pak Sahrifudin. Ini masuknya majid 2 tambahan 2 huruf. Sorobnya juga ringan ini, memudahkan. Baik. Jadi kalau kita sudah masuk itu inkolaba, ya kan? Ya. Oh, Bapak mah majul kita belum dibahas dulu. Baik. Ini maksud domirnya ini kan di madi ya. Fa'ala, fa'alu. Kalau masuk inkolaba berarti inkolabu. Nah, di sini Kak Sobri berarti domirnya adalah hum. Kak Nura betul. Kak siapa tadi yang betul lagi? Nah, oke. Pak Hadi masih di itu. Udah sampai di sana. Ininya. Iya, tuh kan tulisannya maka mereka kembali. Udah lama nggak ngaji, kenapa Pak? Nggak dapat bagian? Iya. Nah itu pangkolabu berarti maka mereka kembali. Fa-nya ini huruf. Di sini huruf atop. Iya, disuruh atop karena masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Baik. Binikmatin bi huruf jar, nikmatin majrur, ini majrur yang dijarkan dengan kasroh. Sabar Pak, sabar. Ya, gampang itu yang gampang. Baik. Diginiin, katanya Bu Ana diginiin. Binikmatin minallahi min huruf jar Allahi domir apa tadi Kak? Yang mana? Beli mushafnya ada di tempat saya, di etalasi saya. Silakan dilihat-lihat ya. Saya masukkan apa ya? Ya, karena kemarin saya kena apa? Soalnya yang yang saya contohin itu Qurannya tuh tidak sesuai gitu loh, makanya dikasih peringatan sama TikTok kalau kamu itu melakukan pelanggaran. Ya, beli mushafnya sama saya, boleh silakan di ini. Ya, baik. Min dari huruf jar minallahi kan, karena ini ada 2 sukun maka dipakai mina gitu. Asalnya min ya, min dan Allahi. Ini ada sukun jadi iltikon sakinain. Oh. Gimana yang waw tadi? Domir apa tadi yang waw?
Mana? Oh, pangkolabu tadi. Sebentar ya, Kak ya. Nih. Ada kan kita belajarnya tuh ini majid 2 kan, ada tambahan majid 2 kan, inqalabu ya kan, inqalabu berarti bukan ifta'ala, berarti ya infa'ala. Baik, infa'ala berarti infa'ala. Domir hum ya, yang ini domirnya adalah hum. Di dalam metode al-i'lan itu disebutkan domirnya itu yang tersimpan di sini. Makanya cara bacanya fa ini wawu, fa-nya itu jenisnya kayak seperti ini, seperti wawu atop. Fa harfu atfin, terus inqalabu fi'lun madi, fi'il madi ya kan? Fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Hum, begitu langsung. Kolaba asal, iya betul, kolaba asal katanya ditambahin ada alif sama nun gitu ya Kak Nura. Baik, berarti ini kita pakainya inqalabu ini antum apa hum. Kalau di dalam kitab i'rab disebutkan al-fa'ilu itu wawu jamaah itu sebagai fa'il. Baik, kita lihat ya. Asal itu gitu ya Kak. Fa'il baris domirun mutasil takdiruhum. Oh gitu. Di dalam metode al-i'lan disebutin langsung aja. Iya, disebutin langsung aja Kak Met ya. Kalau di dalam metode yang lain mungkin lebih panjang seperti Kakak yang pakai itu. Tapi kalau nahwu pemula itu bagi pemula yang belum banyak tahu tentang ini jangan dibebanin terlalu berat gitu. Kenapa? Karena hidup itu udah berat. Baik, kalau mau panjang seperti itu bisa. Seperti ini nih. Kita ada aplikasinya yang biasa saya sampaikan kemarin itu. Sudah ada nih, ada itu ya. Ini adalah aplikasinya yang pakai ini. Sebentar ya. Baik, ini biar terlalu ini ya. Ini namanya aplikasi Quran for Android. Kalau udah diklik itu nanti di bawahnya ini ada di i'rab Quran markas tafsir. Baik. Dan di sini kan alfa'u harfu atfin mabniun ala fathi. Wang qalabu dan inqalabu itu fi'lun madin mabniun ala dhammi. Wah, itu ini Kak Sobri, fi'il madi mabniun ala dhammi. Ini jenisnya fi'il madi yang majid 2. Ya, fi'il madi yang majid 2. Sebentar ya. Fi'il madi yang majid 2. Aplikasinya Quran for Android. Saya sarankan di ini, kenapa? Karena di situ ada terjemahan. Kita ambil terjemahan, di situ ada i'rab Quran. I'rab Qurannya itu memakai sakal harokat. Jadi bagi kita yang tidak bisa a i u-nya itu lebih terselamatkan. Ya begitu Kak Syed. Barakallahu fikum. Masyaallah. Nah, kan fi'il madin madniun ala dhammi litisolihi biwawi jamaati wa ini wawunya ini wawu ini wawu jamaati dhamirun mutasil mabniun ala sukuni fi mahali rafin fa'il gitu Kak Met ya. Enggak bayar, ini gratis. Kecuali ya ini gratis. Udah di download gitu, kita pas nggak ada sinyal atau apa bisa dipakai Kak. Iya Kak Nura. Nggak bayar. Emang di Malaysia kena apa kena bayar? Kami sini enggak. Alhamdulillah. Ya gitu ya. Jadi yang tadi bilang ini apa? Nah itu bisa dilihat di aplikasi ini. Bentar ya. Cara download aplikasinya itu bisa dilihat aplikasinya. Bentar dulu ya. Nih. Aplikasinya download di Play Store. Di sini nih ada logo kayak gini, Quranul Karim, namanya Quran for Android. Baik. Aplikasinya apa? Aplikasinya Quran for Android. Kalau di tempat sebentar ya Kak.
di ini saya itu sudah disepilkan, dibuat caranya. Oke, nah, dah ya yang tadi wabu, kemudian binikmatin minang. Oke. Sekarang kita lihat di ya. Ntar saya liatin itu apa namanya tuh yang akun TikTok saya. Ya nanti kakak juga mampir ke ke akun saya ya. Akun saya terus nanti di oke. Nah, nih. Di akun saya itu sudah ada disematkan ini. Ini yang disematkan yang ini tentang bagaimana cara mendownload dari Quran for Android ya. Nah, Quran for Androidnya ini. Oke. Play Store dulu, nanti baru kita lihat di Quran for Android. Nanti ditulis ya, terus nanti cari yang udah ada. Nah, ini kan banyak ya. Nah, yang dipakai yang ini nih. Ya, ini yang dipakai. Ya, yang dipakai yang ini, Kak. Selanjutnya kalau misalnya sudah dilihat, nanti kita download ya, masuk nih ke sini. Nah, nanti terus habis itu kita klik aja salah satu ayat. Ya, nanti main aja Kak ke akun saya. Nanti di aplikasi ayat, terus nanti ada yang harus kita download. Salah satunya harus kita download. Baik, ini kayaknya terlalu sulit ya. Oke. Kalau terlalu sulit, saya coba di ini. Oke. Baik, kalau terlalu sulit, saya coba disepilkan di sini. Baik, karena kalau saya menganjurkannya, kita punya mushaf ini untuk kita belajar melatih. Ini termasuk huruf jer apa-apa gitu. Nanti ini ada domir di dalamnya tuh, domir apa gitu. Baik. Kak Rashid, ya Kak Rashid, terima kasih yang disampaikan. Kita mulai. Kita lihat di kakak kalau belajar itu tolong di ini ya, kalau belajar nahwu sorof itu ini nih yang saya yang bahas Quran ini untuk i'rab juga ini ada di dalamnya. Terus kita punya kamus Arab Indonesia yang kamus 1 juta umat itu harus punya ini biar tahu artinya. Baik. Kemudian kita coba ya tadi biar agak pelan belajar coba mendownload Play Store dulu ya Kak. Habis Play Store kita cari ditelusuri kemudian kita cari di Quran for Android. Quran ya tuh. Sini ada Quran offline. Nah, ini Quran Android ya kan. Tapi kita lihat ada for-nya tuh. Ada for Android. Nah, gini. Oke. Maaf ya kalau agak kurang ini. Nanti disodori banyak banget. Tapi kita ambil yang ini aja nih, Quran for Android gitu. Ya, yang ini aja. Kenapa saya sarankan ini? Karena di sini ada itu. Kita buka, ada namanya i'rab. Nah, saya kan ininya ke i'rab dulu. Levelnya masih di i'rab gitu. Kalau yang ini sudah tahap ini. Nah, kalau belum baru ngedownload itu nggak ada ininya, nggak ada apa-apanya nih. Kalau saya kan udah downloadnya agak banyak ya. Nah, kita cari di terjemahan ini. Diklik terjemahan. Nanti kita download salah satunya adalah Arabic I'rab Tafsir Center. Nah, I'rabul Quran Markas Tafsir. Saya sarankan yang ini. Kemudian saya download Arabic Jalalain karena saya belajar sama Ustadz Sugi nanti jam 7 ini tafsir Jalalain. Kemudian dan Indonesian Translation ini dari Kemenag. Ya. Jadi harus ada terjemahannya ya. Ya. Ya, gitu. Itu ya Pak Rosid ya. Baik.
Terus kemudian nanti kalau udah jadi seperti ini, kenapa saya sarankan yang i'rab Quran markas tafsir, karena di sini sudah ada a i u-nya. Maksudnya ada sakalnya. Jadi kita untuk menghindari kesalahan gitu loh. Kita bisa baca, tinggal kita artikan nanti. Dan ini bahasa baku di dalam apa? Di dalam i'rab. Jadi udah gitu nanti berulang-ulang. Ya, baik. Kemudian iya. Seperti itu tadi. Nah, saya download juga tafsir Jalalain. Kenapa? Yang di tafsir Jalalainnya juga sudah ada sakalnya. Kalau yang saya punya tafsir Jalalainnya itu mana tadi? Itu tidak ada sakalnya. Sehingga harus ini dulu. Saya punyanya tafsir Jalalain yang yang lokal, yang harganya sekarang sekitar 50-40 ribuan. Kemarin saya kirim ke Malaysia sama Pak Ustadz Roji. Ini yang seperti ini Kak Nura. Warna kertasnya kuning. Saya lebih suka yang kuning. Kenapa? Karena katanya Ustadz saya itu lebih lebih sehat untuk mata. Kalau yang putih itu agak membuat mata kita lebih cepat lelah, rusak jadinya. Nah ini kan seperti absor walakin gitu kan, ini kan tidak ada ininya, tidak ada sakalnya. Tapi kalau yang di sini itu sudah ada sakalnya gitu. Terus apakah ada kesalahan di dalam aplikasi? Oh jelas, nama juga buatan manusia ya, makanya harus dipelajari. Barangkali ini masuk, ini masuk apa salah apa benarnya itu ya. Sekali lagi, banyak orang yang lebih baik memakai kitab yang aslinya. Kitab asli pun juga tetap ada karena cetakan manusia. Ada juga yang salah cetak ya, ada juga yang beda cetakan tapi tidak mengurangi arti. Baik Kak Rosid, terima kasih. Nah ya baik, kita langsung ya. Iya, kita langsung udah waktu 20 menit lagi. 20, cuman 10 menit lagi. Ya. Min qablikum binikmatin minallahi, yang tadi ya. Fangqalibu binikmatin minallahi, ini jar majrur, yang ini jar majrur juga. Kalau ada huruf jar maka depannya majrur gitu. Minallahi juga jar majrur, wa fadli, wawunya itu huruf atop. Fadlin ini juga ma'tub. Ini namanya maktub Kak. Nah itu udah belajar atop kan kemarin? Belajar atop, pembahasan atopnya juga sangat ringkas di metode al-i'lan ini. Metode al-i'lan di pembahasan atop. Jadi cuma 29 halaman Kak. Tapi sangat membuat yang awal itu cepat paham. Bahkan ya itu teman saya tuh berkali barengan belajarnya sama saya. Beliau berkata bahwa itu metode al-i'lan itu lebih cepat 5 kali dibandingkan yang lain. Nah ini huruf atop. Nah huruf atop itu ada wa, ada fa, ada summa. Yang pertama tadi pakai fa kan ya, yang kemudian yang ini namanya huruf atop. Ya silakan. Download aplikasi. Terima kasih, silakan. Ya, satu lagi tuh ada masuk aja ke akun saya, itu ada 2 aplikasi yang saya sarankan. Al-i'lan berapa Kak? Al-i'lan itu tanya langsung kepada Ustadz Sugiono yang ini, yang nanti chat aja, kurang kecil ya. Ya. Nah, chat aja ke nomor ini, silakan ditulis di SS aja. 1, 2, 3 cekrek. Tanya sama dia. Jadi belinya 1 ini yang al-i'lan, 1 kemudian ini yang sorobnya. Itu memudahkan banget gitu. Silakan kalau mau bukunya langsung ke ini ya, ke Ustadz Sugi sini. Ya, nanti chat beliau saja. Saya nggak jualan buku. Saya itu ikut pelatihan sama beliau terus merasakan manfaatnya. Terus saya coba, kita belajar bareng yuk gitu. Karena kadang-kadang yang seperti saya itu ikut yang online kok buru-buru amat, ini kok banyak banget, kok nggak paham-paham. Terus kalau ikut yang
kursus lainnya, misalnya mulai dari ini juga kayaknya nggak paham juga tuh. Ada yang begitu ini cepat, ada suka-suka sih, namanya kesesuaian. Kalau di dalam metode Al-Ilan itu lebih cepat gitu, lebih cepat, cuman apa namanya tuh istiqomah yang diutamakan. Baik, assalamualaikum. Iya itu Kak Dira, silakan. Langsung ke Ustadz ya. Lam itu saya loh, apa istilahnya, nggak ada ini sama saya sama sekali, ketemunya saya di TikTok ini, kemudian beliau belajarkan, terus kita kumpul tuh, kita buat ini yuk pelatihan biar Pak Ustadz Sugi ngajarin kita belajar bahasa Arab. Akhirnya kita belajar sama beliau dua kali pertemuan pelatihan ya. Baik, lam ini jazm. Nah ini tulisannya harfu zai. Zai ini maksudnya harfu jazm karena di sini kan kisi-kisi singkat dari bahasa dari ini ya, dari Arab ya. Maksudnya dari i'rabnya, makanya singkat-singkat aja gitu. Taunya dari mana? Di depan itu sudah ada directionnya, aturannya. Baik. Lam harfu jazm, huruf yang menjazmkan yamsashum. Ini fi'il mudhari yang dijazmkan yamsashum. Ini yamsas dulu ya, fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Dengan tanda jazmnya apa? Yamsasu. Ini kan asalnya kayak ini kan. Ini berarti dijazmkan dengan sukun. Hum ini maf'ulun bihi, tulisannya tuh maf'ulun bihi atau objek. Domir mutasil yang menempel sama fi'il itu namanya maf'ulun bihi. Tapi ini maf'ul bihinya kan awalannya itu apa namanya itu, awal kaidahnya itu maf'ul bihi adalah isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il dan fa'il. Ini fa'ilnya nggak ada, fa'ilnya di depan, maka ini disebutnya maf'ul bih muqaddam. Nah gitu. Nah kumpulnya sedikit-sedikit aja ngasih taunya. Dan pakai bahasa Indonesia. Jadi lebih itu. Baik, yamsashum, yamsas fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam dengan tanda jazmnya sukun dengan domirnya huwa, ya kan? Ya, gitu. Hum domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Su'un ini fa'il yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Mahmud, saya pripun kabar Ustaz? Apunten nih jarang ikut live. Jenengan kalau live itu malam itu mataku wis enggak kok. Cuman mandeng doang, kepengen masuk tapi enggak. Wattaba'u, nah ini namanya huruf atop. Taba'u ini apa? Fi'il madi. Dengan fa'ilnya apa? Nah ini nih ada kekeliruan gitu. Mereka kembali dengan mereka. Berarti itaba'a. Ini kan asalnya itaba'u, Iya, kadang sore. Iya, saya lihat juga. Cuman kadang-kadang waktu itu waktu sibuk gitu. Sibuknya kayak apa gitu. Iya, tidak enggak apa namanya tuh, enggak muhim ya kayaknya. Padahal mah baik banget. Tahsin ya, di tahsin sama ini saya sudah ada waktu sendiri dan itu apa namanya itu banyakkan praktek Ustaz. Kalau jenengan kan sampai dakinya banget di itu diuraikan. Masya Allah tabarakallah. Silakan yang bergabung untuk tahsin ke Ustadz Mahmud El-Farisi. Masya Allah. Wattaba'u ini huruf atop. Taba'u itu fi'il madi dengan fa'il. Nah, fa'ilnya apa? Fa'ilnya itaba'u berarti fa'ilnya adalah mereka. Saling doakan ya Pak Ustadz. Nah, ini ridwanallahi. Nah, ridwannya ini adalah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa
mudhof ya. Karena ini isim dengan isim jadiin satu. Jadi makrifah kan, kata majemuk ridwanallahi. Caranya mendapati bahwa ini adalah idhofah, yang pertama itu tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, ya kan, ini isimnya. Kemudian yang keduanya dalam posisi cer gitu. Baik dia itu berupa isim mufrad disebut pakainya posisinya cer. Ridwanallahi berarti ini maf'ulun bi, ya kan, yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep Saripudin. Ustazah ngiring Bandungan, mangga, mohon punten. Saya Nas, ini satu ayat dulu aja ya. Wallahu, dan adapun Allah itu diperhatikan ini waknya huruf atop. Ini bukan huruf atop, ini istinaf. Baik. Kita kadang ada tahu itu salah apa? Tidak. Kita nanti lihat di aplikasi tadi itu, makanya fungsinya aplikasi. Ya, baik. Kita lihat ya, satu ayat aja. Ya. Fangqalibu. Nah ini ya kan, tuh wawu istinaf dalam satu ayat, tapi itu tidak, wawunya itu tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya, namanya wawunya itu wawu harfu istinafin gitu ya. Nah ini di sini wallahu, wawunya itu wawu istinaf. Allah ini sebagai isim yang rofa yang berada di awal kalimat namanya mubtada yang dirofakkan dengan domah du fadlin. Du ini sebagai khobar ya makanya bukan da atau di tapi du ya. Du fadlin khobar yang dirofakkan. Karena ini apa? Du malin itu apa ya? Kayak du itu. Nah, termasuk asmaul khamsah ya. Du fadlin ini mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Iya. Ini udah mubtada, khobar. Sekarang apa? Azim itu naat. Naat itu biasanya diartikan yang apa? Ini sifat yang mensifat ini. Fadlin itu yang besar gitu. Pemilik karunia yang besar. Ya betul, asmaul khamsah. Tuh apa Ustaz? Pak Saripudin? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli alaihi wasallam. Abu ahun gitu kan? Baik, lanjut kita ke dari sini kita ke aplikasi. Jadi kalau misalnya oh saya tuh salah enggak ya gitu. Kalau takut salah kita coba ke aplikasi. Saya punya waktu sedikit. Fangqalabu alfa'u harfu atfin mabniun sebentar di ini aja biar mabniun alal fathi atas fathah ya tadi saya alal fathi wangqalabu kelihatan ya oke. Wangqalabu dan qalabu yang ini fi'lun madin mabniun alal dhammi litisolihi bi wawil jamaati yang bersambung dengan wawu jamaah. Alal dhammi qalabu karena bersambung dengan wawu jamaah. Iya kan? Dan wawu jamaati dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Baik, tadi kan ada yang bilang ini fa'ilnya apa? Wawu jamaah, betul. Wawu jamaah disebutkan di sini juga. Nah, di kitab i'rab juga gitu. Jadi tidak ada yang namanya terus kemudian ada namanya fa'ilnya antum. Betul sekali. Tetapi untuk metode alillan untuk menguatkan penterjemahan memakainya fa'ilnya Masya Allah, domirnya itu dimunculkan gitu. Baik.
Dhamirun muttasil mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun sebagai fa'il. Baik. Kalau di dalam apa namanya? Di dalam metode al-i'lan itu begini. Fa harfu atfin. Inqalabu fa huruf atop. Inqalabu Inqalabu fi'il madi yang Inqalabu fi'il madi dengan fa'ilnya langsung ini. Kalau metode aliran begitu. Makanya untuk pemula banget memang. Iya. Inqalabu fi'il madi dengan fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Hum gitu langsung. Iya. Sekarang yang binikmatin. Al-ba'u harfun jarin mabniun ala kasri. Ba adalah huruf jar yang tetap atas kasr. Tandanya kan kasr kan. Bi gitu. Nikmatin wa nikmatin dan nikmatin. Ismun majrurun isim yang dijerkan. Wa alamatu dan tanda. Wa alamatu jarihi dan tanda jernya. Al-kasrotu dohirotu. Kasro yang nyata. Dan tanda jernya adalah kasro yang nyata ini. Kalau dalam metode al-i'lan binikmatin bi huruf jer, nikmatin majrur yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Mirip kan? Baik, mirip. Min harfu zarin mabniun ala sukuni muqaddar litikon ilja sakinain. Ya, ini kan ala sukun tuh mabninya ala sukunnya min. Tapi tulisannya minna. Kenapa? Karena bertemunya dua sukun. Bertemunya dua sukun. Alot Ka'aina, apa nama aplikasinya tuh Ustazah? Aplikasinya itu adalah Al-Quran for Android. Ada di Play Store ya. Ada di Play Store. Aku kalau ngomong bahasa Inggris serba balibet. Ya, terus kemudian nanti kakak diklik yang dicari Quran for Android. Nanti akan muncul banyak sekali kode apa tuh namanya? Ya. Ya, cuma nanti kakak cari yang ini, yang seperti ini. Ya, Quran for Android. Baik, ya. Nanti nih ya seperti ini ya. Oke. Ketemu dua sukun. Ini kan min sama Allahi, ya kan Allahi. Jadi ini kan nggak ada ininya. Nah, makanya ketemu dua sukun dijadikan minallahi. Ada fathahnya gitu loh. Sebab bertemu dua sukun terus disesuaikan qiraatnya begitu ya. Dalam bahasan tahsin apa namanya Pak Ustadz Mahmud? Ismun jalalati ini isi apa namanya itu nama yang agung. Ismun majrurun isim yang jer. Wa alamatu jarrihi dan tanda jernya adalah al-kasratu zahiratu, kasroh yang nyata. Ini kan nyata Allahi. Baik. Dalam metode al-i'lan gampang banget. Min huruf jer, ya kan? Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Begitu. Sudah saya download aplikasinya. Tinggal ngubungin Pak Sugi mau beli kitabnya. Masya Allah. Good. Kak Rasid. Jazakumullah ahsanal jazaa. Dari Malaysia ini ya. Malaysia. Bayan. Iya. Waalaikumsalam Pak Masuki, kita udah murungkan. Kebetulan saya kajiannya hari ini nggak ada Pak. Ini latihan metode al-i'lan. Sehat semuanya Pak Masuki, sekeluarga di Lamongan, semoga diberkahi. Kami ini hujan loh Pak. Jenengan dapat hujan nggak? Masya Allah. Baik. Wafadlin ini wawunya ini adalah wawu. Alhamdulillah. Wah cerah. Cerah ya.
Di sini namanya kemarau tapi kemarau basah. Jadi ada kemarau tapi hujannya banyak. Ya, alhamdulillah bagi petani merupakan keberkahan karena tidak membeli bensin untuk mengangkat air dari sumur pantek mereka. Saya kan petani, jadi tahu ini kerja mereka. Iya. Baik. Harga beras di sini udah 71, Pak. 7.100 gabah. Kalau berasnya sekitar 14. Iya. Dan naik, cuman ya begitu karena harga obat juga naik. Ala kulihal tetap bersyukur. Iya, harga harga beras, harga sapi sebentar lagi dan naik. Ustadz Mahmud ikutan ini enggak? Sebentar lagi kan ya harga kambing sama di Kuningan juga. Nah gitu Pak Asep, munnya di Kuningan sami. Kalau saya di Kampung Quran Cirebon itu Ustadz Yasin, Ustadz Maidedu ya yang sering muncul di Cahayati itu. Kalau musim-musim gini mereka Ustadz Yasin itu beli ini kambing kemarin beli kambing di Garut, daerah Garut. Mana nih yang orang Garut? Nah, habis itu digedein sebentar, bukan digedein, dibeli ya untuk dijualin daerah-daerah sekitar sini. Alhamdulillah kalau koneksinya banyak kan, punya kambing tak? Iya itu. Nanti hasilnya buat pondok. Insya Allah. Berkah itu. Makanya beliau tidak mengajarkan ini sama anak-anaknya itu untuk jadi pekerja di mana, Mbak. Enggak, paling nyuruhnya bisnis. Ayo Isa suruh bisnis aja sama. Ayo ya bisnis aja. Mau ikutan? Silakan. Ikut yang mana? Jadi saudagar kambing. Baik, lanjut. Wa fadli wawu harf. Ini wawunya adalah harfu atfin, huruf atop mabniun ala fathi. Wa fadlin maktufun ala nikmatin. Dan fadlin ini diatopkan atas nikmah. Majrurun yang dijerkan dan wa alamatu zarihi dan tanda jernya al kasratu zahiratu. Fadlin ya. Kalau di dalam metode al-ilan itu wawu harfu atop, huruf atop, fadlin maktub ya, dengan maktub alaihnya nikmah gitu. Dengan tanda jernya kasroh yang bertanwin. Baik. Lam ini huruf nafi wa jazmi mabniun ala sukuni. Ini lam ini adalah huruf nafin ya. Terus kemudian yamsashum. Tadi kan udah fi'il mudhari majzumun. Kan di dalam tulisan Qur'annya itu zai ya. Kalau zai itu berarti zajem. Di sini tulisannya gitu. Dijelasin kalau di sini tuh kan sebentar ya kita lihat. Nah, lam tuh kan tulisannya gini. Fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un sebentar tak jelasin. Karena terlalu kecil. Jadi Kak Nura kemarin dapatnya yang kecil ya. Ya kecil apa yang besar, Kak? Itu nanti harus pakai alat pembesar kalau baca. Yamsashum ini fi'lun mudhari'un majjumun gitu kan, bunyinya begitu kalau di dalam i'rab ini. Nah, kalau di dalam mushaf i'rabnya ini cuman fi'lun dhad zai ya. Sukun tanda i'rab jazm di huruf sin. Ya, betul Pak Asep. Masya Allah, tabarakallah. Dari kalau ini tinggal ngulangi lagi. Nah, bagi mereka yang sudah tahu tentang ilmu nahwu sorobnya, cara metode al-ilan itu mudah. Oh, ini mudah ya, sesuai nih buat anak binaan saya. Silakan. Pak Ustadz Sugi sudah mempersilahkan untuk disebarin, dan bagi orang-orang makin bertambah paham dengan ilmu Quran, paham tentang bacaan yang kita baca itu pahalanya lebih banyak. Nanti saya tuliskan ininya, pembahasan tentang kalau di dalam membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya mendapatkan 10 pahala di setiap hurufnya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Tapi kalau dia ditambah dengan mengetahui kedudukan i'rabnya, kedudukan dari ayat tersebut, maka di setiap hurufnya itu dikasih pahala 20. Begitu. Berlipat ya. Oh, yang 10 apa yang mau 20? Monggo kerso. Wahau goibin. Ini apa nih? Oh, ya. Wahau goibin domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Nah, ini yang hum ini. As-su'un su'un fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya. Ad-dhammatu dohiratu wal jumlatu fi mahali nasbin sebagai hal. Oh, jumlahnya sebagai hal. Lam sashum su'un ini sebagai hal. Iya, gitu ya. Terus kalau di dalam metode alilan kan gini, lam huruf nafi dan jazm. Kan kalau di dalam metode alilan itu lam huruf jazm, huruf yang menjazmkan. Yamsasum fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam dengan tanda jazmnya sukun, ya kan. Hum domir mutasil sebagai maf'ulun bih. Su'un fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, begitu. Baik. Terus kemudian sekarang saya harus pamit. Ya, saya harus pamit untuk menunggu ini. Nah, deh. Masih banyak ya, karena masih banyak. Saya sampai di sini dulu dan saya harus pamit. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Sudah jam 7.21 soalnya. Ya. Terima kasih semuanya. Kita semoga manfaat dan kita tutup dengan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuk ke Ustadz Sugi ya. Ini ininya akunnya Sugiono _07. Baik, silakan. Ya, kita nanti belajar tafsir Jalalain di pembahasan apa ya kemarin. Bentar ya, saya lihat ini ya. Sampai di pembahasan matos sekelangkong. Oke. Oh, ini dari itu ya, Madura ya, Kak. Ya, semoga nanti ini. Oh iya. Sampai ayat ini Pak Amman atau hattaqo wasodaqo bil husna. Ya. Ini surat Lail. Ya, kita sampai di surat Lail. Sampai surat Lail. Kita iya. Oh, aslinya orang Ponti. Kakak cuman masih belajar di Jawa Madura. Oh, Masya Allah, jadi bisa banyak bahasa ya. Ya, kita kemarin sudah di surat Al-Lail. Saya tanggal 16 kemarin di surat ya. Sudah ya. Kita coba di Masya Allah doanya karena saya kan ini Ustadz Mahfud kurang ini kadang kurang primpen gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya dan saya tutup ya. Silakan saling bersapa-sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang butuh Al-Quran di etalase saya ya. Maaf tadi saya nggak